Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Riz dengan NIM 13012132003 dari Fakultas Informatika, Prodi Informatika, kelas IF 4503. Di sini saya akan menjelaskan resume dari topik yang saya pilih, yaitu tentang alam dan manusia. Pertama-tama, kita harus mengenal alam terlebih dahulu sebagai ciptaan Allah. Segala sesuatu yang ada di alam raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah disebut dengan Al-Khaliq. Dan segala sesuatu di alam raya ini yang diciptakan oleh Allah disebut dengan Al-Makhluk. Alam raya ini diciptakan Allah dalam proses yang bertahap dan periode yang sangat panjang. Al-Quran mengisyaratkan bahwa proses penciptaan alam berlangsung dalam 6 periode, di mana setiap periode terdiri dari ribuan atau jutaan tahun. Ayat Al-Quran yang memberikan pencerahan informasi dalam menemukan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan, diantaranya ada surat Hud ayat 7. Prinsip utama dalam bahasan mengenal alam sebagai ciptaan Allah adalah diarahkan kepada manusia terhadap kesadaran akan adanya Sang Maha Pencipta melalui penghayatan. Sebab alam raya dengan segala isinya bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya atau suatu kebetulan, tapi ia diciptakan oleh Allah. Yang kedua, alam raya diciptakan secara sistematik atau seimbang atau tawazun dengan hukum-hukumnya atau yang disebut dengan sunatullah. Yang ketiga, aktivitas akal manusia ini difungsikan untuk memikirkan alam semesta melalui proses tafakur atau mewujudkannya menjadi makhluk yang bebas dan kreatif sehingga memberi manfaat dan rahmat di muka bumi. Pengertian manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau bisa diartikan mampu menguasai makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik di antara makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat dari strukturnya yang lengkap, terdiri bukan hanya unsur jasmaniah atau fisiologis, namun juga rohaniah atau psikologis. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, akan tetapi derajat kesempurnaan itu akan runtuh bila manusia tidak menggunakan akal budi, jiwa, raga, dan panca indera yang Allah anugerahkan. Ini bisa dilihat dan dipahami dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Proses penciptaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu proses secara ajali dan proses secara alamiah. Proses secara ajali itu penciptaan yang Allah lakukan secara langsung, seperti terciptanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Seperti yang dijelaskan pada ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 2, Al-Hijr ayat 26, Ar-Rahman ayat 14, Al-Furqan ayat 54, Al-Anbiya ayat 30, dan At-Tariq ayat 6-7. Proses secara alamiah itu dapat berlangsung bila adanya atau hadirnya bapak dan ibu seperti kita-kita. Proses penciptaan manusia ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Wajar jika kedudukan manusia menurut Al-Quran sangat tinggi dan mulia agar dapat menjalankan misi kehidupannya, yaitu menyebarkan kebenaran, kebaikan, kebajikan, dan keindahan. Manusia diberi beberapa potensi, yaitu pertama, jasad dan ruh. Manusia adalah salah satu makhluk yang diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan. Dalam menentukan pilihan, manusia selalu dipengaruhi oleh tabiatnya yang mengandung dua unsur, yaitu ruh dan jasad yang saling melengkapi. Kemudian yang kedua ada pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian yang ketiga ada fitrah. Kata fitrah menurut bahasa berarti pencipta atau kejadian, sehingga fitrah manusia adalah kejadian sejak awal atau bawaan sejak lahir. Fitrah sebagai potensi dasar memiliki beberapa komponen, diantaranya yaitu 1. Sebagai potensi dasar untuk beragama Islam, 2. Nawahid dan qobliyat atau tendensi atau kecenderungan, 3. Naluri dan kewahyuan, 4. Dasar beragama.
Adapun asal-asal komponen dasar fitrah yaitu 1. Berasal dari bakat, insting, nafsu, karakter atau watak, hereditas atau keturunan, dan intuisi. Adapun sifat-sifat dasar manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya yang pertama, halau, yaitu sifat keluh kesah. Yang kedua, do'ifa, yaitu lemah secara fisik dan lemah melawan nafsu keburukan. 3. Kabad, yaitu susah payah atau sibuk. Keempat, zolim, yaitu zolim dan bodoh. Manusia adalah hamba Allah yang wajib beribadah. Maka dari itu, tugas dari manusia adalah beribadah kepada Allah, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56. Fungsi manusia adalah sebagai hamba Allah yang berkewajiban mewakili keberadaan Allah di muka bumi ini. Bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Syod ayat 26. Kemudian peran manusia adalah sebagai pengemban amanah dari Allah yang mampu mengelola sumber daya alam yang tersedia di alam untuk kepentingan penghambaan seluruh manusia kepada Allah, dan Hakimuddin dan sebagai Hakimuddin, yaitu menegakkan binullah agama Islam dalam setiap individu manusia dan dalam kehidupan masyarakat sehingga keadilan dapat terwujud di bumi ini. Adapun beberapa istilah manusia yang tercatat di dalam Al-Quran, diantaranya 1. Basarun, yaitu manusia adalah makhluk biologis. Yang kedua, Anas, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Yang ketiga, Bani Adam, yaitu manusia adalah makhluk rasional. Yang keempat, Insan, yaitu manusia adalah makhluk spiritual. Manusia, jika kita mati, perjalanan hidupnya melalui beberapa tahap, yaitu 1. Alam ruh, yaitu tahap pertama manusia hidup berada di alam gaib, di mana alam gaib berada tidak ada manusia yang mengetahuinya dengan pasti. Yang kedua, alam rohim, yaitu tahap di mana manusia sudah dapat diketahui dengan pasti, yakni dalam kandungan seorang wanita lamanya hidup di dalam alam rahim diperkirakan sekitar 9 bulan. Yang ketiga, alam dunia, tahap ketiga kehidupan manusia ini berada di alam dunia, yaitu masa kehidupan di dunia sejak dilahirkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, ada alam barzakh, yaitu tahap keempat ini roh menunggu sampai dunia kiamat. Setelah sampai waktunya, roh ciptaan Allah yang merupakan hakikat manusia itu dipisahkan malaikat Israil dari tubuh manusia. Dan yang kelima ada alam akhirat. Tahap kelima ini roh manusia akan hidup abadi. Setelah itu semua manusia dibangkitkan kembali untuk diperiksa, dihitung atau hisab segala amal perbuatannya selama kehidupan di dunia. Selanjutnya, kesimpulan ini, kita sebagai manusia, makhluk dari ciptaan Allah, senantiasa harus mempercayai bahwa alam raya ini tidak ada dengan sendirinya dan melaksanakan tugas, peran, dan fungsi yang Allah perintahkan. Dengan semua kelebihan yang telah Allah anugerahkan, kita juga harus menggunakan akal budi, jiwa, raga, dan panca indera kita. Tidak lupa juga manusia memiliki sifat dasar yang pasti ada pada setiap manusia. Semua kelemahan sifat dasar itu tidak dapat dipungkiri pasti ada, tetapi setidaknya kita harus bisa menguasai dan menutupi semua sifat dasar manusia itu. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya, karena manusia telah diangkat sebagai khalifah atau pengembang amanah Allah. Manusia dipilih sebagai khalifah untuk melaksanakan tugas kekhalifahan ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dan dengan kemampuannya dari semua ciptaan Allah. Dan jangan lupa kita hidup tidak hanya di muka bumi saja, tapi kita juga akan melewati alam-alam berikutnya. Jadi jangan selalu mengejar kepentingan duniawi. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.